Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Nelson Rizal dengan NIM 122370067 dari kelas RB Pengantar Estimasi Sumber Daya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi minggu ke-7 yaitu tentang metode inverse distance dan inverse distance square pada estimasi sumber daya dan cadangan. Metode inverse distance adalah teknik interpolasi yang digunakan untuk mengestimasi nilai-nilai pada lokasi yang belum diukur berdasarkan nilai-nilai dari titik-titik yang ada di sekitarnya. Metode ini memberikan bobot yang lebih besar kepada titik data yang lebih dekat dengan titik yang akan diestimasi berdasarkan jarak terbalik. Penggunaan metode inverse distance ini yang pertama itu adalah pengumpulan data dari titik-titik bor di area tambang dikumpulkan. Yang kedua, penentuan bobot. Di setiap titik bor diberi bobot yang berbanding terbalik dengan jaraknya dari titik yang akan diestimasi. Lalu perhitungan nilai estimasi. Nilai estimasi pada suatu titik dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai pada titik-titik bor di sekitarnya. Selanjutnya itu metode inverse distance squared atau IDS. Metode inverse distance squared ini adalah varian dari metode inverse distance, di mana bobot yang diberikan kepada titik data yang lebih dekat dengan titik yang akan diestimasi lebih besar, dengan menghitung bobot sebagai kebalikan dari jarak kuadrat. Penggunaan metode inverse distance squared ini pertama itu ada pengumpulan data dari titik-titik bor di area tambang dikumpulkan sama dengan inverse distance, dan lalu kedua ada penentuan bobot. Tiap titik bor diberi bobot yang berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari titik yang akan diestimasi. Lalu ada penghitungan nilai estimasi pada suatu titik dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang nilai titik bor di sekitarnya. Lalu perbandingan inverse distance dan inverse distance squared ini, kalau inverse distance itu memberikan bobot yang berbanding terbalik dengan jarak, cocok untuk data dengan distribusi yang relatif seragam. Sedangkan inverse distance squared ini memberikan bobot yang lebih besar pada titik data yang lebih dekat, sehingga lebih cocok untuk data yang variasinya signifikan antara titik-titik yang berdekatan. Contoh aplikasi pada metode ini ada di proyek tambang emas di Papua. Data kadar emas ini dikumpulkan dari titik-titik bor dan nilai kadar emas di lokasi yang belum diukur diestimasi menggunakan metode inverse distance atau IDS, inverse distance squared. Bobot diberikan pada titik-titik data berdasarkan jarak dan nilai estimasi dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari nilai-nilai pada titik-titik bor di sekitarnya. Jadi metode inverse distance dan inverse distance squared ini adalah teknik interpolasi yang penting dalam estimasi sumber daya dan cadangan pada pertambangan. Metode ini membantu mengestimasi nilai-nilai pada lokasi yang belum diukur berdasarkan nilai-nilai dari titik-titik yang ada di sekitarnya, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang distribusi mineral di area tambang tersebut. Sekian penjelasan materi minggu 7 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.